Aku tidak menyangka kamu begitu berani. Kamu tadi membuatku kaget. Aku tidak mau. Aku tidak mau kamu terluka karena aku. Aku tidak mau berhutang budi padamu. Kamu tidak merasa kasihan padaku. Kamu terlalu banyak berpikir. Kamu baik-baik saja. Baiklah, aku akan pergi dulu. Hei, jangan. Aku masih punya hadiah untukmu. Tidak perlu. Kamu pergi kemana? Tunggu sebentar. Hei. Kamu pergi kemana? Kemana dia pergi? Lupakan saja. Jangan cari-cari lagi, sudah sangat gelap. Aku tidak bisa menemukannya. Tidak. Aku harus menemukan hadiah ini. Apa itu? Tidak. Aku harus menemukannya. Kemana dia pergi? Tadi ada di sakuku. Apa itu? Aku berjanji pada ibu baptisku, aku akan mengganti cincin pertunangan untukmu ketika aku kembali ke Beijing. Kalau begitu jangan carry lagi. Bahkan jika aku menemukannya, aku tidak akan mengambilnya. Kenapa? Aku bilang pertunangan itu tidak berlaku. Itu tidak berlaku. Itu bukan pertunangan. Cincin pertunangan itu hadiah ulang tahun, oke? Kamu pergi saja. Linsia akan segera datang. Aku tidak ingin dia melihatmu di sini. Tidak, ulang tahun hanya sekali setahun. Bagaimana bisa tidak ada hadiah? Aku harus menemukannya. Oh, pergi saja. Aku mohon, oke? Baiklah. Bagaimana kalau ini? Kamu terima hadiah yang lain. Apa ini? Ambil kembali. Ini hadiah ulang tahun. Aku tidak mau. Ini hadiah ulang tahun. Bukan cincin pertunangan. Oke. Jangan kira aku tidak tahu. Untuk apa cincin ini? Untuk apa? Bisakah kamu masih melakukan trik sulap tanpa cincin ini? Kapan kamu tahu? Aku tahu saat kamu melakukan sulap di rumah Linsia. Katakan padaku, berapa banyak gadis yang kamu tipu dengan cincin ini? Ibuku konyol, dan bahkan ingin menggunakannya sebagai cincin pertunangan. Sebenarnya aku bisa. Oke, kamu bisa pergi sekarang. Oke, aku akan mengambilnya. Jadi kamu tidak pergi dan menipu gadis lain. Serius. Sudah disepakati, ini hadiah ulang tahun. Hadiah ulang tahun. Hadiah apa saja? Apa saja? Cepat pergi. Kalau begitu aku pergi. Apa? Selamat ulang tahun. Aku pergi. An Xiaopinger, kamu di mana? Kamu tidak di Beijing. Tidak apa-apa. Kita bicara saat kamu kembali dah.
Maaf, nomor yang Anda hubungi dimatikan. Maaf, pelanggan yang Anda hubungi. Kebetulan sekali. Aku sedang lewat. Aku lapar dan ingin makan sesuatu. Ayo cuma aku. Ayo duduk. Ayo bersama. Ayo. Hei. Ini. Kamu tidak minum? Siapa bilang aku tidak bisa minum? Sudah lama kita tidak bertemu. Ya, Lumayan bagus. sangat bagus. Kamu sangat hebat. Hahaha. Oh. Kamu terlihat hebat. Aku baru saja meningkatkan kemampuan minumku. Shen Bing bilang kalau sering minum akan lebih baik. Jangan salahkan aku untuk 8. Camel. Aku akan minum. Aku hanya tidak mengerti. Kenapa kamu harus putus dengan Shen Bing? Ayo kita lakukan ini. Xiao. Jangan bahas ini hari ini. Pertama-tama aku tidak akan menyebutkan Cheng Feng padamu. Aku tidak akan menyebutkannya. Hila. Aku tidak akan menyebutkan. Tapi jangan bilang kamu sakit, oke? Oke. Oke. Jangan bicara. Apa yang akan mereka bicarakan? Benar. Jadi jangan bicara apa-apa, minum saja. Minum saja. Minum. Jangan mabuk. Kalau mabuk tidak ada yang akan mengantarmu pulang. Lupakan saja. Jangan mabuk saja. Cepat sekali. Sangat cepat. Sudah 4 tahun sejak kamu lulus. Haha. Aku sering mengingat pertunjukan yang kalian lakukan di kampus. Band rumput. Band rumput. Sangat keren, sangat keren. Band rumput. Kamu harus hati-hati. Xiao. Seseorang berkata bahwa, ketika kamu mulai jatuh ke dalam kenangan, itu berarti kamu semakin tua. Setiap orang semakin tua dari hari ke hari. Ketika aku pertama kali tiba di majalah itu, ketika seseorang mengatakan bahwa aku lahir di era 80-an, dia sangat percaya diri dan merasa istimewa. Tapi sekarang, ketika aku memberitahu seseorang di era 80-an, aku merasa sangat tua. Aku merasa malu, dan merasa malu dengan sekelompok anak 90-an di belakangku. Aku merasakan tekanan yang semakin besar. Apa kamu merasa tertekan? Aku merasakan hal yang sama. Tapi tidak ada yang perlu stres. Ada anak 90-an, setelah anak 80-an. Apa yang datang setelah anak 90-an? Ada anak 2000-an dan seterusnya. Tidak ada yang harus merasa puas diri. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Tidak peduli betapa hebatnya kamu akan menghilang. Ya. Siapa yang bisa menghentikan berjalannya waktu?
Sekarang ketika aku memikirkan tentang ini, aku merasa sangat depresi. Dan itu tidak ada artinya. Waktu selalu ada di sini. Tapi yang hilang adalah diri kita sendiri. Cahaya senja jatuh ke matamu. Gadis kecil yang manis. Bunga periwinkle di tanah. Bumi sedang bernyanyi untukmu. Resep ini ditulis untukku. Bagaimana dengan milikmu? Aku tidak tahu apa yang harus ditulis. Karena kamu begitu baik, aku tidak bisa menulisnya. Aku harap kamu juga tidak bisa menulisnya. Mengapa ini berubah? Hei, kita sepakat untuk tidak membicarakan ini hari ini. Kamu baik-baik saja sekarang. Ya, kamu mabuk. Mengapa ini berubah? Duduk, duduk, duduk. Bos, hei. Hei, hahaha. Ya? Bosmu di mana? Bos kami sudah pulang. Kamu hebat. Siapa? Hahaha. Biar aku lihat foto itu. Biar aku lihat. Astaga, ayah, biar aku lihat. Hahaha. Aku ingin membawa kalian semua pulang. Aku akan membawa kalian semua pulang. Kakak King Feng berikan padanya. Itu punyaku. Punyaku APA. Itu punyaku. Kamu ngapain? Xiaomeng, lihat dia. Tangan penuh pecahan kaca. Sakit. Aku akan membawa kalian semua pulang. Hei Xiaomeng, lihat dia. Kamu bilang ke Chun, aku akan cuci lagi untuknya lain hari. Xiaomeng, ayo kita lanjut minum. Ayo pergi. Ayo pergi. Oh hei. Kenapa turun salju? Turun salju. Turun salju. Sudah setahun tidak turun salju. Oke, ayo berhenti minum. Hei, kamu di mana? Kenapa kamu mau muntah? Berhenti minum, aku akan bawa kamu pulang. Kamu tinggal di mana? Turun salju. Hei, Kamu tinggal di mana? Ah. Hei. Halo, kamu mau kemana? Cepat bilang kamu tinggal di mana? Ah. Xiao Xia. Di mana kamu tinggal? Di mana kamu tinggal? Cari saja hotel. Ayolah. Jangan minum itu. Bukannya kamu bilang kamu tahan minum. Ah.
Berapa banyak kamu minum sampai mabuk begitu? Oke. Kamu tinggal di sini, aku yang pergi. Jangan pergi. Sansan, jangan pergi. Aku tidak akan pergi. Aku tidak gila. Ya, Biar aku ambilkan air untukmu. aku tahu. Aku tahu kamu akan mencari Shenbing. Mr. Feng, mengapa kamu memilih Shenbing bukan aku? Mengapa? Mengapa? Mengapa kamu mencintai Shenbing tapi bukan aku? Mengapa? Ah, Mau air? mengapa aku di sini, Xia Oma? Kamu minum terlalu banyak tadi malam. Lalu? Lalu. Maaf. Kamu pergi. 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 Aku akan menghubungimu nanti.
Apa yang terjadi dengan mulutmu? Oh, tidak apa-apa. Aku terbentur sesuatu. Aku pergi ke tempat lama tadi malam. Tebak siapa yang aku temui? Siapa Lin Xia? Bukannya dia pergi ke ulang tahun Shen Ming kemarin. Aku tidak tahu dia mabuk. Oh, ngomong-ngomong. Di mana keluarga Lin Xia tinggal? Ada apa aku perlu mencarinya? Tidak, aku juga mabuk. Jadi aku salah mengambil barangnya. Aku ingin mengembalikannya padanya. Lin Xia? Lin Xia, kamu di rumah? Lin Xia? Kamu di rumah? Aku meneleponmu tapi kamu tidak menjawab. Jadi aku harus datang mencarimu. Kamu bilang akan datang ke rumahku kemarin. Tapi kamu tidak datang lama. Dan ponselmu mati. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Aku hanya sedikit. Aku tidak enak badan. Aku tidak enak badan. Apa yang salah denganmu? Apakah kamu sakit? Tidak. Kenapa matamu begitu merah? Apakah kamu menangis? Oh. Apa yang salah? Katakan padaku. Aku baik-baik saja, hanya sakit kepala. Sakit kepala. Aku pikir kamu punya sesuatu di pikiranmu. Apa yang salah? Oke, jika kamu tidak ingin mengatakan, aku tidak akan bertanya. Tapi kamu harus ingat bahwa kamu mengatakan padaku, aku adalah sahabatmu. Ketika kamu ingin mengatakan, kamu harus memberitahuku. Oke? Hei. Kenapa kamu menangis? Jangan menakutiku. Apa yang salah? Jangan sentuh aku. Apa yang salah? Apa yang kamu katakan? Jangan sentuh aku kotor. Lin Xia, jangan menangis, oke? Bisakah kamu memberitahuku dulu? Kenapa aku minum dengannya? Jika aku tidak minum, tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa. Kenapa? Kenapa aku minum? Dengan siapa kamu minum? Jangan menangis, oke? Apa yang terjadi? Bilang sesuatu. Oke. Sudah selesai. Polisi militer. Pertama kali saya hilang. Saya kehilangan keperawanan saya kepada orang gila. Dengan siapa kamu pergi, Lin Xia? Kamu. Apa yang terjadi? Lin Xia, beritahu saya, dengan siapa kamu? Dengan siapa kamu minum? Dengan siapa kamu minum? Kenapa kamu seperti ini? Apa ada yang mengganggu kamu? Lin Xia, siapa itu? Ayo kita cari dia, beritahu saya. Siapa itu? Siapa itu? Saya tidak akan memberitahu kamu.
Linsia. Saya akan buka pintu. Linsia. Bisakah kita bicara? Linsia. Saya tahu kamu di dalam. Bisakah kamu buka pintu? Berhenti bicara. Linsia, bisakah kita bicara? Pergi. Bagaimana saya bisa pergi kalau kamu tidak buka pintu? Hei Licia, dengarkan saya. Licia, Licia. Licia, Licia. Licia. Saya tahu pertama kali seorang gadis sangat penting. Licia. Gadis, dengarkan saya jelaskan. Apa yang perlu kamu jelaskan? Yang perlu menjelaskan adalah, Kamu Licia. Kamu baik-baik saja. Botol besar dan kecil di samping kamu. Itu bisa menyembuhkan semua penyakit. Beritahu saya mau kemana. Kenapa Beijing tidak punya laut? Siapa bilang tidak ada laut di Beijing? Kamu mau pergi? Si Xiaoman. Sejak 6 Juli 2006. Kamu adalah orang paling penting dalam hidupku. Apapun kehidupan yang kamu jalani, aku akan menemanimu melewatinya. Kemanapun kamu pergi, aku akan berada di sisimu. Kamu adalah pria pertama dalam hidupku, dan akan menjadi yang terakhir. Kecuali kamu tidak menginginkanku, tidak mencintaiku lagi. Kecuali kamu secara pribadi memberitahuku, aku tidak mencintaimu. Aku tidak menginginkanmu. Jika kamu tidak mengatakan kata-kata ini padaku secara langsung, maka tak ada kekuatan apapun yang bisa memisahkan kita. Kita akan menetap di sini di masa depan. Dan berjuang di sini. Untuk diriku sendiri. Dan untuk wanita di sisiku. Untuk itu, kita harus berusaha. Kita ingin bahagia. Kita akan tinggal di sini selamanya. Beijing, apakah kamu mendengarku? Kami ingin tetap tinggal di sini.
Aku sudah menunggumu. Aku akan menebus hari kemarin. Jangan berpikir macam-macam, aku tidak bermaksud lain. Aku hanya ingin mengadakan upacara kecil di sini. Ayo mulai. Mari masuk bersamaku. Ah, Mari masuk bersamaku. buatlah permohonan. Apa kamu tahu apa yang aku harapkan? Jika waktu bisa kembali. Kamu belum pernah ke Beijing. Apa kamu tahu betapa Linxia mencintaimu? Dia selalu teguh pada keyakinannya. Dia ingin meninggalkan hal yang paling berharga untukmu. Dia berkata bahwa kamu pasti akan kembali padanya dan menghabiskan sisa hidupnya bersamanya. Dia benar-benar bodoh dan menyentuh hati. Tapi kita berdua telah menyakitinya. Apa harganya? Aku benar-benar harus menyerah pada cinta gilaku. Aku selalu berpikir aku ditakdirkan untuknya. Impian ini dimulai saat aku pertama kali bertemu dengannya pada usia 19 tahun. Saat itu dia masih mahasiswa baru. Rahasia ini sudah lama tersimpan di hatiku. Tidak ada yang tahu. Awalnya, dia menganggapku sebagai penggemarnya. Lalu sebagai teman. Aku ingin mengatakan, dia tidak pernah menganggapku sebagai pacarnya. Tidak pernah bahkan sehari pun. Aku sudah lama menipu diriku sendiri. Ketika kupikir aku tidak bisa bersamanya dalam hidupku, aku tidak tahan. Aku tidak tahan. Aku mengerti. Aku mengerti.
Kamu bilang kamu suka padaku. Ya, Kamu bilang kamu mencintaiku. ya. Apa yang kamu suka dariku? Dan mencintaiku? Aku tidak tahu. Apa yang kamu lakukan? Bukankah ini yang kamu inginkan? Bukankah ini yang kalian pria inginkan? Ya, aku mau. Tapi yang aku inginkan bukanlah kamu yang sekarang. Shen Bing, kamu. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kamu sudah berubah menjadi seseorang yang bukan dirimu sendiri. Apa yang kamu lakukan? Oke. Mungkin memang ada sesuatu yang terjadi di antara kita. Ini adalah jalan pintas bagiku untuk menarikmu ke sisiku. Tapi aku lebih memilih tidak mengambil jalan pintas ini. Kamu tahu? Karena meskipun aku mendapatkannya, itu bukanlah dirimu yang sebenarnya. Aku mendapatkan dirimu yang palsu. Menurutmu itu menarik? Benar. Hal-hal sebelumnya. Itu aku dan gadis-gadis itu. Yang paling menarik minatku. Satu persatu target baru. Dan rasa penaklukan. Karena kupikir hanya dengan cara itu, aku bisa membuktikan bahwa aku masih hidup. Meskipun setelah mendapatkannya. Semuanya hanya kebosanan dan kekosongan yang sama. Tapi setelah bertemu denganmu, aku merasa berbeda. Aku tidak memikirkan hal-hal itu lagi. Si Xiaomeng. Dulu kamu adalah sahabat terbaikku. Jika aku bisa mengontrol, aku pasti akan berpikir. Aku bahkan tidak memikirkanmu. Tapi aku tidak bisa mengontrolnya. Jadi kamu pikir, apakah aku melakukan ini hanya untukmu? Maafkan aku. Aku tidak menyangka bahwa terlambat 1 hari bisa menyebabkanmu begitu banyak kerugian. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Ini hanya takdirku. Tidak, aku hanya botol obat besar yang terlalu tidak berkualitas. Aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Kamu tidak perlu melakukan ini. Kamu hanya teman baikku. Aku sudah bersyukur kamu bisa menemaniku seperti ini. Apakah kamu benar-benar ingin menyerah pada Fenzi? Aku tidak punya hak lagi untuk memperjuangkannya. Bukan begitu? Tentu saja tidak. Mungkin hanya kamu yang menganggap serius masalah ini. Tapi Fenzi mungkin tidak berpikir begitu. Dia tidak pernah begitu serius terhadap siapapun. Dia mencintai Shen Bing. Shen Bing adalah sahabat terbaikku.
Jika dia bisa membuat Shen Bing bahagia, aku juga akan sangat bahagia. Bolehkah aku memelukmu, Linsia? Sangat hangat di pelukanmu. Seperti saat aku kecil memeluk ayahku. Aku pulang terlambat. Terima kasih. Aku pulang terlambat. Haha. Apa yang kamu pikirkan? Aku sedang berpikir. Kamu sepertinya tidak terlalu membenciku. Apa yang kamu pikirkan? Aku sedang berpikir untuk memintamu memakai bajumu. Aku tidak tahu apakah kamu akan menyesal. Apakah kamu akan menyesal? Hahaha. Linsia sangat suka menyanyikan lagu ini. Dia bilang kamu yang menulisnya. Itu ditulis sudah lama sekali. Dia sangat menyukainya. Bisakah kamu menyanyikannya untukku?
Lin Xia lihat. Matahari sudah terbit. Chen Feng. Kamu harus baik kepada Shen Bing. Jangan lagi plan. Aku tidak mau kamu. Aku tidak mau kamu. Aku tidak mau kamu. Ya. Ya. Chen Feng. Halo Chen Feng, kamu mungkin tidak mengenalku. Aku Xiao Yang. Aku teman Lin Xia. Ada apa? Ya, bisakah kita cari tempat untuk bicara? Ada apa? Kenapa kamu belum sampai? Selalu seperti ini. Chen Feng semakin keterlaluan. Ya. Tenang. Ayo duduk. Tenang. Kamu ngapain? Minggir. Minggir. Apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Kamu baik-baik saja, tidak apa-apa. Ayo duduk. Tidak apa-apa. Oke. Mari kita lanjutkan rapat. Xiao Meng benar-benar melakukan ini. Hari ini setelah Xiao Huayang memberitahuku hal-hal ini. Setelah memberitahuku hal-hal ini, aku baru menyadari. Betapa banyak aku berhutang pada Lin Xia. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Gadis yang baik seperti itu mencintaimu, tapi kamu tidak mencintainya. Wanita mungkin bisa. Aku menemukan bahwa wanita bisa mengubah berbagai macam perasaan. Menjadi cinta pada akhirnya. Tapi pria tidak bisa. Kalau tidak cinta ya tidak cinta. Tidak ada jalan lain. Ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, Xiao Meng tidak akan putus dengan Shen Bing. Lin Xia tidak akan menderita sakit hati seperti ini. Ini semua salahku. Aku akan menelepon Xiao Meng dan memintanya menjelaskan semuanya dengan jelas. Jangan telepon aku tidak ingin melihatnya sekarang. Aku tidak tahu, mengapa kalian berdua menjadi seperti ini sekarang? Kamu mengejar Shen Bing, dan sekarang dia bersama Lin. Kalian berdua gila. Aku hanya berharap dia tidak melakukan ini untuk balas dendam padaku. Atau padamu. Tidak mungkin. Aku juga berharap tidak. Kita bertiga sudah lama tidak ngobrol di sini. Apa yang terjadi antara kamu dan Lin Xia? Tidak ada apa-apa. Berduaan dengan seorang wanita. Dan mabuk.
Kamu berbohong, jangan menyela, biarkan aku bertanya. Lin Xia bukan orang yang sembarangan. Xiao Meng, kamu bukan orang yang sembarangan. Katakan yang sebenarnya. Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Aku bilang aku mabuk. Dia masih single, dan aku juga belum menikah. APA masalahnya. Ini abad ke-21. Apakah ini masalah besar? Kalau kamu bicara sembarangan lagi. Yuiwe. Apa yang terjadi? Oh. Aku akan melakukannya sekali. Kamu mengkritikku. Dan menunjuk-nunjuk. Kamu gila. Berapa kali kamu melakukan ini dalam hidupmu? Apakah kamu tidak malu? Apa hubungannya ini denganmu? Apakah Lin Xia istri atau pacarmu? Setidaknya, aku tidak menggoda pacar temanku. Xiao Meng, kamu gila? Chang Feng. Ini. Sudahlah. Aku memukulmu. Kamu membalasku di rapat dewan hari ini. Kamu mau balas memukulku? Aku tidak suka berhutang pada orang lain. Jadi aku membawa ini kembali hari ini. Ini menunjukkan semua uang yang aku pinjam darimu. Semua uang yang aku pinjam darimu. Tiket makan. Aku ingat satu persatu. Plus setengah juta yuan yang kamu tinggalkan untuk ayahku di Yunan kali ini. Pokok dan bunga. Aku akan membayarmu kembali. Aku akan membayarmu kembali dengan suku bunga bank tertinggi. Aku juga akan memberimu buku besar ini. Mulai sekarang. Kita tidak berhutang satu sama lain. Apa maksudmu? Tidak ada. Hutang sudah dibayar. Bahkan saudara pun harus menyelesaikan masalah dengan jelas. Batu ini sudah membebaniku selama bertahun-tahun. Jika aku tidak membayarnya kembali, aku tidak akan pernah bisa menatapmu langsung. Jika kamu punya hati nurani, si penghutang merasa lebih buruk daripada si pemberi hutang. Jaga dirimu baik-baik. Berhenti. Izinkan aku bertanya satu pertanyaan terakhir. Kamu memperlakukan Lin Xia seperti ini. Apakah untuk membalas dendam padaku? Menurutmu haruskah aku membalas dendam padamu? Hal yang paling aku khawatirkan telah terjadi. Gila. Pergi dan temui Lin Xia saat kamu ada waktu. Dia mungkin tidak ingin melihatku sekarang. Mari kita tunggu sebentar. Sampai dia tenang. Kamu sudah banyak mengalami masalah akhir-akhir ini. Kamu tidak perlu menemaniku. Aku akan sendirian sebentar. Halo? Kamu sudah tidur? Tidak. Sangat bagus. Benarkah? Aku bisa meneleponmu seperti ini. Dan mendengar suaramu. Aku merasa semua masalah di dunia ini hilang. Aku tahu.
Aku akan menutup telepon. Selamat malam. Selamat malam. Ayah Dongdong. Ya, anak baik. Paman Lan. Guru Shen, Kamu di sini. hari ini akhir pekan. Aku ingin tahu, apakah aku beruntung bisa mengundangmu makan malam? Maaf, aku ada janji dengan teman hari ini. Aku mengerti. Baiklah, bulan ini. Aku harap Guru Shen, kamu bisa mempertimbangkan saranku lagi. Tong-tong dan aku menunggumu. Ya Guru Shen, datanglah dan jadilah ibu Tong-tong. Tong-tong jadi anak baik Guru Shen. Kamu harus jadi guru Tong-tong. Kamu harus mendengarkan ayahmu, oke? Baiklah Guru Shen. Apakah kamu akan pergi dengan Paman Serigala Besar? Serigala besar. Ya, dia bilang dia serigala besar. Jika kamu ingin jadi ibuku, dia akan memakanku. Tapi Tong-tong tidak takut. Tong-tong adalah kambing gembira. Oke, kita bertemu lain kali. Kalau begitu aku pergi dulu. Tong-tong pamit sama guru. Selamat tinggal Guru. Selamat tinggal Tong-tong. Jadi anak baik dan dengarkan ayahmu. Selamat tinggal. M. Bukannya kamu ada urusan denganku? Ya, Apa itu? itu bukan masalah besar. Hari ini akhir pekan. Aku ingin mengundangmu makan malam. Dan pergi belanja. Dan nonton film. Bawa aku pulang. Aku mau pulang. Kasih aku waktu lagi. Aku punya banyak hal yang harus dilakukan. Dan aku juga sangat bingung. Kasih aku waktu lagi. Tentu saja. Selama kamu mau.